Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi pendidikan Pancasila kelas 10 fase E. Elemen mata pelajaran adalah Pancasila, materi ajarnya, perwujudan, nilai Pancasila, cinta produk dalam negeri. Kemudian tujuan pembelajaran adalah peserta didik menyajikan dan menampilkan hasil kajian mengenai produk dalam negeri atau cinta produk dalam negeri sebagai perwujudan nilai Pancasila. Kemudian kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik, keterampilan menganalisis, pemecahan masalah, keterampilan mencintai dan bangga menggunakan produk-produk dalam negeri. Sedangkan profil pelajar Pancasila bergotong royong dengan kode modul ajar PKN.E.10.A.8. Bagi sahabat pembelajar yang ingin mendapatkan alur tujuan pembelajaran atau ATP dan modul ajar materi ini, silahkan cek di deskripsi, tinggal tool Anda dapat ATP dan modul ajar. Bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, like, dan di-share untuk mendapatkan notifikasi modul ajar berikutnya dan tentunya akan memberikan motivasi bagi admin lebih bersemangat lagi membuat konten-konten berikutnya. Baiklah sahabat pembelajar, mari kita awali pembahasan materi ini tentang perwujudan nilai Pancasila atau cinta produk dalam negeri. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, kebudayaan hingga kerajinan tangan yang indah memiliki potensi ekonomi tinggi. Kendati demikian, kesadaran masyarakat Indonesia mengenai kekuatan produk lokal atau indikasi geografi masih rendah. Indikasi geografi itu adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Masyarakat tanah air baru khawatir mengenai produk asli Indonesia ketika ada negara lain yang mengklaimnya. Baiklah, marilah kita coba simak bersama-sama beberapa potongan berita berikut ini. Ribuan warga Ponorogo, Jawa Timur menggelar aksi reog massal di alun-alun kota. Ini merupakan bentuk protes mereka atas klaim Malaysia yang menyebut reog adalah warisan budaya Malaysia. Tentunya saya belum pernah mendengar reog Kelantan atau reog Kuala Lumpur gitu. Tapi ya sekitar mungkin pertengahan saja 2009, namanya juga usaha dari ya. pendet khas Bali itu muncul dalam iklan enigmatik Malaysia di Discovery Channel hingga menyulut kecaman dari warga Indonesia. Kementerian Pariwisata Indonesia saat itu bahkan mengajukan protes resmi ke Malaysia terkait hal ini. Setelah menjadi ramai di Indonesia, pemerintah Malaysia pun akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas video klip yang menyertakan tari pendet itu. Saudara, Malaysia kembali melakukan klaim atas kesenian reog Ponorogo. Bahkan Malaysia akan mendaftarkan reog ke Badan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Gubernur Jawa Timur bersama Bupati Ponorogo pun akan melawan dengan menyiapkan arsip dan juga dokumen sejarah reog. Tapi juga yang penting juga pelestarian tadi, Kak Akbar menyebut ini yang paling esensi itu sebetulnya bagaimana meyakinkan generasi berikut kita. Nah, di samping masalah budaya Indonesia yang diklaim oleh negara asing, yang tidak kalah pentingnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian maupun lembaga hingga pemerintah daerah untuk membelanjakan anggaran guna membeli produk-produk dalam negeri, baik untuk belanja modal maupun belanja barang.
Menurut Jokowi, hal ini dapat menjadi pegangan agar Indonesia mampu menghadapi gejolak ekonomi dan politik global yang sedang tidak menentu. Pemirsa, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri merupakan salah satu cara untuk mendukung perekonomian dalam negeri. Tentunya bukan hanya dari masyarakat, pemerintah juga memiliki andil untuk menganggap masyarakat mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Lalu pemirsa, seperti apa upaya dan program yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan hal ini? Ada beragam budaya Indonesia seperti tarian, lagu, dan kuliner dari timur Indonesia, Papua memeriahkan ajang World Economic Forum melalui Indonesian Night. Nah, seperti apa sih semarak Indonesian Night di sana? Berikut sama-sama kita simak liputannya. Bangga berkebaya, bangga budaya bangsa. Ada yang berbeda pada Car Free Day atau CFD di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta kemarin. Berbeda karena hari bebas kendaraan bermotor itu diwarnai ribuan perempuan berpakaian kebaya. Mereka tengah menyampaikan pesan betapa adiluhungnya budaya bangsa. Para perempuan itu ramai-ramai jalan santai, berpawai di jalanan ibu kota untuk mengkampanyekan kebaya Goes to UNESCO. Mereka berkomitmen menjadikan kebaya yang merupakan pakaian khas Indonesia dikukuhkan sebagai warisan budaya dunia. Temui usai pembukaan sosialisasi program kebijakan P3DN, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung langkah Kementerian Perindustrian yang mendorong agar pemerintah menggunakan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa. Namun produk yang digunakan ini tentunya produk dalam negeri yang berkualitas dan harus memiliki sertifikat peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Sepakat dengan Presiden Joko Widodo, Kamar Dagang dan Industri Indonesia mendukung gerakan mencintai produk dalam negeri. Ya, namun benci produk asing bukan berarti Indonesia menutup diri. Upaya pemerintah dan seluruh stakeholder industri di dalam negeri dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui program peningkatan penggunaan produksi dalam negeri atau yang sering disingkat dengan P3DN sampai kini belum memberi hasil yang memuaskan. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal kampanye penggunaan produk dalam negeri sudah didengungkan pemerintah sejak puluhan tahun yang lalu. Tentu banyak jawaban atas pertanyaan ini. Namun kalau kita ingin mendapatkan jawaban yang jujur, maka harus kita akui bahwa ketidakberhasilan dari program tersebut karena selama ini kalau tidak mau disebut sebagai kegagalan karena terjadi akibat masalah mendasar yang selama ini melingkupi bangsa ini, yaitu masih lemahnya komitmen bangsa ini terhadap produk-produk dalam negeri. Nah, sahabat pembelajar, berdasarkan pengamatan dan tayangan video yang sudah kita amati tadi bersama kelompokmu, lakukanlah identifikasi dan pengamatan tentang berbagai produk dalam negeri yang ada di lingkungan sekitarmu. Berdasarkan hasil pengamatan, analisislah bagaimana upaya menumbuhkan cinta masyarakat Indonesia terhadap budaya bangsa dan produk dalam negeri. Kemudian, tulis hasil analisis sahabat pembelajar dalam bentuk laporan, lalu paparkan di depan kelas untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari kelompok lain. Demikian seterusnya sehingga semua kelompok mendapatkan kesempatan untuk memaparkan hasil pemikiran masing-masing kelompok di depan kelas dan mendapatkan tanggapan dari kelompok lain. Nah, baiklah sahabat pembelajar, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas pada pertemuan kita kali ini ada manfaatnya. Terima kasih.